Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika, khususnya untuk kelas 4. Sebelum pelajaran dimulai, mari semuanya kita berdoa. Semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan membahas materi terakhir di semester 2, yaitu tentang pengukuran sudut. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu sudut, ya. Kita bisa melihat banyak sudut di sekitar kita. Contohnya seperti sudut rumah, kemudian sudut buku, sudut meja, itu yang berada di pojokan. Pojok itu ya, itu namanya sudut. Adapun materi yang pertama kita pelajari yaitu tentang pengertian dan pengukuran sudut. Pengertian dan bagian-bagian sudut, yang pertama materinya, apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis atau garis lurus. Kemudian nanti kita akan menemui apa itu titik sudut. Titik sudut adalah dua sinar garis atau dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Perhatikan contohnya di sini ada sebuah garis lurus di mana kedua garis lurus itu bertemu pada satu titik potong di sini, ya. Dari gambar ini kita bisa menyebutkan bagian-bagiannya. Ini sudah dibilang, apakah ini sudah dikatakan sebuah sudut? Bisa. Apa? Di sini ada titik potongnya dari dua buah sinar garis. Kita akan melihat bagian-bagian dari gambar tersebut. Yang pertama, nama sudutnya adalah sudut ini tanda dibaca sudut ya. Nama sudutnya adalah sudut ABC. Mengapa kita menuliskannya sudut ABC? Karena titiknya itu berada di huruf B. Ya, jadi ketika menuliskan nama sudut, titik potongnya ini atau sudutnya ini kita letakkan di tengah. Jadi ABC, diapit ya. Atau juga bisa ditulis nama sudutnya adalah CBA. Ingat, tetap titik sudutnya berada di tengah. Atau bisa kalian tulis dengan menggunakan satu huruf, yaitu sudut B-nya saja. Ya, jadi di sini sebenarnya namanya sudutnya adalah B. Karena sudutnya B, maka di sini B-nya diletakkan di tengah. Kalau untuk nama sudut sudah bisa, kita lanjutkan dengan yang namanya kaki sudut. Jadi sebuah sudut itu memiliki dua buah kaki, ya. Kaki yang pertama itu adalah garis AB dan yang kedua adalah garis CB. Ini namanya kaki sudut. Ini ya. Ini jadi per garis, ya. Ini AB dan CB, garis AB dan CB. Yang terakhir titik sudutnya itu adalah titik B. Titik sudutnya terletak pada titik B. Mengapa bukan A? Karena A tidak memiliki titik potong di sini ya. Karena di sini nggak ada titik potongnya. Titik potongnya terletak pada titik B. Selanjutnya, mengukur besar sudut itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan sudut satuan tak baku. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita harus menggambar satu buah sudut. Ini ya, sudut satuan ini. Ini untuk acuan kita menghitung besar sebuah sudut. Ya, ini gambarnya untuk satu sudut satuan. Sekarang coba kita hitung ada berapa besar sudut satuan pada sudut ini. Ya, satu di sini ya. Kalau kita tarik, itu ternyata di sini menggunakan, ini besarnya sama ya dengan yang ini besarnya sama. Kemudian kita masukkan ke dalam sudut yang baru, kira-kira muat berapa sudut. Kalau sudah, kita akan tentukan besar sudut A.
besar sudut A sama dengan 5 kali sudut satuan. Kenapa bisa? Sekarang kita akan menghitung banyaknya sudut yang terbentuk dari gambar sudut A. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana setiap sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5 ini besarnya sama. Maka besar sudut A itu sama dengan 5 kali sudut satuan. Ini kalau kita mengukur besar sudut dengan satuan tak baku ya. Jadi setiap orang ketika mengukur besar sudut dengan menggunakan satuan tak baku itu hasilnya pasti berbeda. Selanjutnya, mengukur besar sudut dengan satuan baku. Pernahkah kalian melihat penggaris yang seperti ini? Pernah ya? Ini namanya adalah busur derajat. Ini fungsinya untuk mengukur besar sebuah sudut. Kemudian satuan dari sudut itu adalah derajat, di mana di sini tandanya biasanya adalah koma di atas. Setelah angka itu ada koma di atas, itu dibaca derajat. Lanjutnya, sekarang kita akan mencoba membaca sebuah sudut, menggambar juga bisa. Di sini kalian mungkin di rumah sudah punya busur derajat ya. Ketika kita akan menggambar maupun membaca sebuah sudut, kita perhatikan garisnya ya. Di sini nanti ada dua arah ya. Di sini arah yang pertama. Perhatikan di sini berarti kita menggunakan sebelah kanan ya. Kita sebelah kanan kita ya. Kita perhatikan arah terbukanya sebuah sudut. Berarti terbukanya dari arah sini ya. Berarti kita menghitungnya itu dari angka yang paling kecil. Ini, angka yang paling kecil bukan dari sini. Kalau di sini angka paling kecilnya ya, angka paling kecilnya berarti yang di dalam ini ya. Dari arah terbukanya sudut. Angka terkecilnya berada yang di dalam ini. Berapa besar sudut yang terbentuk? Perhatikan di sini 10, 20, 30, 40, 50 berada di sini. Kita hitung ya, di sini 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jadi besar sudut ini adalah 55 derajat. Ini berarti besar sudut ABC adalah 55 derajat. Ketika melihat berapa besar sudut yang dibentuk, kita lihat arah terbukanya sebuah sudut. Berarti dari arah kanan, kita ambil angka yang paling kecil dari angka kanan. Ini ya. Lanjutnya, kita akan belajar membaca kembali. Di sini, ruas garisnya berada di sebelah kiri. Ini sebenarnya batasnya ya. Batasnya itu ini. Oh, berarti berada di sebelah kiri. Kemudian, perhatikan di sini. Kira-kira berapa ya ini? Arah terbukanya dari kiri ke kanan. Berarti kita dari arah kiri ke kanan dari angka kecil menuju angka yang besar. Kira-kira berapa ya di sini? Perhatikan berarti dari angka yang besar kita melihatnya. Di sini yang mendekati 120, 121, 122, 123, 124, 125. Jadi besar sudut ABC itu adalah 125 derajat. Dilihat dari arah terbukanya sudut ya. Dari arah kiri ke kanan. Berarti kalau dari arah ke kiri ke kanan, kita lihat angka yang kecil dari kiri ke kanan. Ini. Lanjutnya, ada jenis-jenis sudut ya. Jadi yang perlu kita ketahui ada beberapa jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kalian sudah mengenal apa itu sudut 90 derajat ya. Jadi batasnya tadi. Ini contohnya. Kalau 90 derajat itu hampir menyerupai siku-siku kita yang tegak lurus. Kemudian ada sudut siku-siku besarnya adalah tepat 90 derajat seperti ini kurang lebih contohnya.
Kemudian ada sudut tumpul. Kalau sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Contohnya ini. Ini ya. Yang terakhir, jenis sudut yang terakhir adalah sudut lurus. Sudut lurus seperti ini, besarnya itu adalah 180 ya. Besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Ini. Ya, ketika ini sepenting lurus ya. Kalau lurus itu besarnya 180 derajat. Terus selanjutnya, cara menggambar besar sudut dengan busur derajat. Pertama kita ambil busur derajat, kemudian kita bentuk ruas garis. Ya, di sini Ustazah menggunakan garis AB. Di sini kita mau menggambar sudut, seumpama menggambar sudut 50 derajat. Berarti kita titik di angka 50 derajat. Kalau sudah, nanti kita hubungkan ya dari ruas garis ini di titik B ya. Karena yang di sini, mengapa menggunakan titik B? Karena di sini, perhatikan, karena yang memasuki titik nolnya sebuah busur derajat itu adalah B. Kita tarik garis dari sini menuju titik ini. Ya, karena kita menggambar sudut 50 derajat, dari titik B kita hubungkan ke titik ini. Nah, ini jadi besar sudut yang kita bentuk itu adalah 50 derajat. Ini pas tepat 50 derajat. Selanjutnya, kita akan mencoba menggambar sudut yang besarnya 115 derajat. Kita dari arah kanan. Dari arah kanan berarti kita ambil angka yang paling kecil di sini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Di sini sudah 110. Kita mau menggambar sudut 115 berarti melangkah 1, 2, 3, 4, 5. Kita titik. Ya, kita titik. Udah. Kalau sudah kita titik, kita hubungkan di sini dari A ya. Dari A. Nah, sudah terbentuk, maka di sini besar sudut BAC itu adalah 115 derajat. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan untuk pengukuran sudut. Masih ada kelanjutannya. Kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Agar kalian lebih memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan, kalian bisa langsung mengerjakan tugas di buku LKS. Nanti Ustazah sampaikan di timeline ya. Baik, semoga kalian bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Bila ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.